Perkenalkan, nama lengkap saya Adrian Sugiarto, NIM 211202242, kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 profesi. Studi kasus yang kali ini akan saya jelaskan adalah studi kasus kejahatan finansial dan perusahaan. Yang pertama, kasus phishing dan skimming. Kasus digital yang menyasar sektor keuangan. Sekitar 83 nasabah sebuah bank milik pemerintah daerah menelan kerugian hingga 2,7 miliar akibat skimming. Adapun bentuk kejahatan ini merupakan tindak pencurian data nasabah yang menggunakan alat penangkap data dan dipasang di mesin ATM. Nantinya pelaku bisa dengan mudah membobol rekening korban dan menguras isi saldo. Berikut dampak terhadap kasus. Yang pertama, individu. Kerugian finansial akibat kehilangan dana, trauma psikologi seperti rasa takut menggunakan layanan keuangan, penurunan kepercayaan terhadap sistem perbankan, serta kerugian waktu dan energi dalam proses pelaporan dan penyelesaian kasus. Yang kedua, terhadap perusahaan, meliputi kerugian finansial karena harus mengganti dana nasabah yang hilang, reputasi yang tercoreng, dan biaya tambahan untuk meningkatkan sistem keamanan. Perusahaan juga dapat menghadapi sanksi hukum atau denda jika terbukti lalai melindungi data pengguna. Yang ketiga, bagi negara, kerugian ekonomi, hilangnya kepercayaan pada sistem keuangan, tergantung reputasi internasional, dan meningkatnya kebutuhan anggaran untuk keamanan cyber serta penegakan hukum. Yang berikutnya, kaitan dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30 dan 31. Pasal 30 berbunyi melarang akses ilegal terhadap sistem elektronik milik orang lain. Pasal 31 yang berbunyi melarang intersepsi untuk penyadapan terhadap transmisi elektronik tanpa hak. Berikutnya, kasus korupsi Duta Palma Surya Darmadi. Kasus ini menyeret pemilik perusahaan PT Duta Palma Surya Darmadi. Pada kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar 78 triliun. Pihak berwenang beberapa kali merubah nilai kerugian negara dalam kasus ini, mulai dari 78 triliun berubah menjadi 104,1 triliun dan berubah lagi menjadi 84 triliun hingga saat ini kasusnya masih bergulir di persidangan. Dampak terhadap kasus. Yang pertama, terhadap individu, meliputi kerugian finansial akibat penyalahgunaan dana atau aset. Individu yang terlibat atau terdampak bisa mengalami trauma psikologis seperti rasa malu atau kecemasan, serta penurunan kepercayaan terhadap sistem hukum dan institusi. Yang kedua, dampak terhadap perusahaan, kerugian finansial besar, rusaknya reputasi perusahaan, serta hilangnya kepercayaan dari pelanggan dan investor. Perusahaan juga berisiko menghadapi sanksi hukum dan denda, serta peningkatan biaya yang memperbaiki sistem dan proses yang tercemar. Yang ketiga, terhadap negara, kerugian ekonomi, hilangnya kepercayaan investor, dan kebutuhan untuk meningkatkan penegakan hukum serta pemulihan citra. Yang berikutnya, kaitan dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 30 tentang akses ilegal ke sistem elektronik milik orang lain yang bisa berlaku jika data dicuri atau disalahgunakan untuk tujuan korupsi. Yang kedua, pasal 31 mengenai interupsi atau penyadapan data tanpa izin. Yang ketiga, pasal 32 yang mengatur manipulasi atau pengubahan informasi elektronik secara tidak sah. Yang berikutnya, kasus investasi bodong dan ilegal. Kejahatan keuangan terbesar juga terjadi pada investasi ilegal di Indonesia, yang mana 5 tahun terakhir kerugiannya mencapai 132 triliun, serta kerugian yang paling besar terjadi pada 2002 hingga bulan November, yakni sebesar 109 triliun. Kasus investasi bodong yang menyeret 2 orang Crazy Rich di Indonesia, yaitu Indra Kents dan Doni Salman.
Sebagai informasi, dua tersangka dalam kasus investasi bodong tersebut, yaitu Indra Kents, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, sementara Doni Salman divonis penjara selama 4 tahun. Dampak terhadap kasus yang pertama, terhadap individu, ribuan orang mengalami kerugian finansial. Banyak dari mereka mengalami tekanan psikologis dan penurunan kepercayaan kepada investasi. Kedua, perusahaan merosotnya kepercayaan terhadap platform investasi yang menyebabkan pelaku bisnis menjadi semakin susah dalam menghadapi tantangan untuk menarik investor. Yang ketiga, bagi negara, secara tidak langsung negara dirugikan melalui penelusuran kredibilitas sektor keuangan dan kebutuhan untuk mengalokasikan sumber daya hukum dalam menindak kasus ini. Yang terakhir, kaitan dengan Undang-Undang ITE. Kedua tersangka dikenai pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE, khususnya penyebaran informasi palsu dan penipuan online. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur larangan menyebarkan informasi dan menyesatkan atau menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pelaku juga dijerat dengan Undang-Undang Perbankan dan KUHP atas tindakan pidana penipuan dan pencucian uang. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.